Assalamualaikum. Aku baru banget abis bikin konten buat TikTok aku. Aku lagi mau terjun ke TikTok yang kategori fashion. Cuman mau baru-baru belajar sih sebenarnya. Tapi buat teman-teman yang memang penasaran, kira-kira kalau misalkan kita mau daftar TikTok affiliate, terus kita mau bikin kontennya itu yang seputar fashion gitu, langkah apa aja sih sama konten apa ya kira-kira yang banyak orang sukai. Jadi ikutin terus video aku ya. Oke, langsung aja. Jadi mumpung anak aku lagi tidur, aku menyempatkan untuk bikin konten di YouTube juga sekalian. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih, kalau misalkan kita mau daftar TikTok affiliate tapi bagian fashion, apa aja sih yang harus kita persiapkan gitu. Aku juga sebenarnya ini baru mau terjun ya, karena sebelumnya kan aku pernah bilang ke kalian kalau konten aku tuh random, tapi lebih ke ibu dan bayi sih kalau misalkan aku ngupload tentang jualan gitu ya. Nah di sini kalau kalian mau ke kategori fashion, yang harus kalian perhatikan adalah hal yang harus kalian persiapkan gitu ya. Pertama, yang jelas tuh fashion yang mau kalian ambil tuh apa semua kategori fashion, mulai dari baju, tas, sepatu, sendal yang kayak gitu, atau lebih ke pakaian aja gitu ya. Itu juga harus kalian catat. Better tuh pakai barang yang emang biasa kalian pakai dan emang kalian nyaman untuk reviewnya gitu. Nah kalau aku pribadi kayaknya untuk fashion ini lebih ke pakaian aja sih, karena kan aku kebetulan punya tinggi badan yang memang cukup pendek, dimana aku cuma tingginya 147 sentian, dan kadang kita tuh bingung nemuin outfit yang cocok buat orang-orang pendek, karena kadang-kadang kebanyakan tuh buat orang-orang yang tinggi. Jadi itu yang bisa jadi poin plus nanti konten aku gitu ya. Nah kedua, untuk konten sih sebenarnya kita emang harus percaya diri ya, tapi jangan sampai malu-maluin juga. Terlebih lagi ketika kita konten, kita juga seenggaknya kalau emang jarang make upan, tapi kalian harus pastiin muka kalian tuh enak dilihat gitu. Paling enggak mandi dulu, rapi-rapi dulu, supaya kelihatan lebih enak untuk dilihat gitu. Karena kalau kita nggak mempersiapkan itu, kita juga kadang nggak enak ya lihat muka sendiri kalau belum mandi, belum rapi gitu ya. Jadi memang wajah juga harus diperhatikan, bukan berarti harus cantik, tapi ketika kita rapi pasti enak untuk dilihat gitu ya. Nah terus ketiga, konten apa sih yang bisa kita pakai untuk membuat konten affiliate di bidang fashion gitu ya. Nah sebenarnya bisa banget dimulai dari yang sederhana, seperti unboxing barang belian kalian yang mau kalian affiliatein. Terus juga kalian bisa konten mix and match, terus juga bisa dibikin review secara langsung gitu. Jadi memang ada banyak yang bisa kalian buat videonya, dan itu balik lagi ke selera masing-masing ya, selera si pembuat, tapi yang memang orang cari juga. Jadi di TikTok ini memang banyak banget orang yang suka kalau fashion ya, lebih ke yang aku tahu dan aku pelajari tuh memang banyak yang unboxing, terus juga mix and match. Itu tuh yang memang paling laris di pasaran, yang memang banyak dilihat gitu. Jadi aku juga bikinnya ya nyoba-nyoba seperti unboxing, terus coba mix and match baju gitu ya. Dan aku juga memulai semua itu dari barang-barang yang memang ada di rumahku gitu. Jadi nggak semuanya aku keluarkan pakai uang. Jadi memang aku memanfaatkan barang-barang yang ada di rumahku gitu. Jadi nggak melulu semuanya harus aku beli. Tapi memang ketika kita mau mix and match kan pasti ada beberapa yang memang di rumah kita nggak ada, nah baru kita beli. Tapi perintilannya yang memang terjangkau aja. Jangan sampai kita belum berpenghasilan nih, tapi kita maksain ngemodal yang mahal-mahal, tapi hasilnya nggak memuaskan, kan pasti bikin kita
kurang semangat ya, jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil aja dulu. Nah terus untuk kita kontennya di mana, sebenarnya kalau alat konten kalian memadai, mulai dari lighting, terus juga tempat, sebenarnya bisa di mana aja ya. Tapi ketika kalian apa namanya, alat kontennya masih terbatas seperti aku, better kita ngonten di luar rumah sih sepertinya, supaya cahayanya lebih bagus gitu ya. Karena aku sering konten di dalam rumah, malah hasilnya tuh kadang suka nggak enak dilihat. Jadi memang itu juga yang harus aku upgrade ke depannya, dimana aku bisa memanfaatkan HP ku yang cuman Android ini supaya hasil kontenan aku lebih bagus lagi. Dan memang aku juga harus banyak belajar ya teman-teman, gak yang udah jago gitu, bener-bener enggak. Apalagi kemarin kan akunku juga sempat dibekuin selama 1 minggu karena kena pelanggaran. Kemarin aku sempat upload video sama anakku, dan aku nggak tahu ya, karena algoritma TikTok itu kadang-kadang kita nggak bikin sesuatu yang aneh-aneh tapi malah kena pelanggaran gitu. Jadi memang harus hati-hati sih. Tapi alhamdulillah sekarang akunku udah balik. Tapi ya gitu, untuk nyari pembeli memang agak susah lagi sih. Makanya aku mencoba untuk mengupgrade apa ya, kontenku supaya lebih menarik gitu ya. Dan aku kemarin sempat beli rok yang memang sering aku lihat di TikTok dan ternyata itu bagus. Aku juga coba untuk affiliatein gitu. Jadi memang bisa cari barang-barang yang sedang laku di pasaran gitu. Tapi balik lagi sih, ketika kita udah punya branding sendiri, itu semua tuh pasti bakal lebih gampang lagi untuk menggait pembeli gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya itu aja sih yang harus kita ini ya. Cuman menurut aku lebih banyakin review aja sih. Jangan lupa juga untuk tetap ngupload konten kalian. Nah untuk di hari-hari seperti hari weekdays gitu, biasanya sih yang aku coba ya, supaya penonton itu menonton videoku gitu ya, biasanya aku upload di jam-jam mereka istirahat. Karena kalau untuk weekdays kan pasti mereka bekerja gitu, paling enggak tuh kita upload pas mereka jam istirahat gitu, mulai dari jam 12 siang sampai mungkin jam 7 malam. Itu waktu-waktu yang efektif sih menurut aku untuk ngupload video ketika weekdays. Nah baru di hari-hari weekend kalian kalau upload video pagi-pagi juga sebenarnya bisa, tapi memang harus teratur ya ngupload videonya. Jangan asal baru 10 menit upload udah upload lagi, jangan kayak gitu. Memang harus ada jeda ya. Kalau aku pribadi sih biasanya paling enggak sehari 1 video, atau kalau lagi gabut biasanya sampai 3 video. Tapi memang aku jeda biasanya per 6 jam sekali gitu loh. Jadi memang ada jam-jam tertentu. Tapi ketika akun kita memang sudah besar, itu tuh mau upload jam berapapun pasti banyak yang nonton sih sebenarnya. Tapi kan kita pemula ya, jadi kalau pemula itu memang harus teratur sih menurut aku, supaya algoritma kita tuh terbaca gitu ya teman-teman. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang mau coba TikTok affiliate di bagian fashion, coba deh banyakin unboxing gitu. Aku juga belum tahu karena aku juga belum dapat penghasilan sih sebenarnya yang dari kategori fashion itu, apa namanya. Tapi aku mencoba, dan dari yang aku lihat orang-orang review ya seperti itu. Biasanya mereka unboxing video sama memperlihatkan apa yang mereka punya gitu ya, maksudnya si barangnya itu apa. Ini juga aku abis nge-review rok, nah yang tadi aku ceritain. Aduh nggak kelihatan ya, aku ini dulu deh ke bawah ya teman-teman. Nih jadi tadi tuh aku habis review si rok ini. Dan ini tuh cocok banget dipakai sama kemeja yang lagi aku pakai ya menurut aku. Aku suka banget, apalagi setelah aku punya anak. Itu memang aku jarang keluar, jadinya aku udah nggak mementingkan fashion gitu ya. Padahal untuk
menyenangkan suamiku, mungkin aku juga harus upgrade lagi skill aku dalam berpakaian supaya terlihat lebih rapi gitu ya teman-teman. Dan aku menemukan si rok ini ternyata bisa dipadu-padankan dengan outfit yang lain gitu ya. Tuh. Aku seneng banget karena ini juga sih bajunya itu jadi dipakai jalan-jalan, bisa untuk ketemu-ketemu orang yang lama nggak kita ketemuin juga bisa banget gitu ya. Dan percaya nggak, aku beli si rok ini tuh cuma 40 ribuan aja di TikTok. Buat teman-teman yang mau promosiin si rok ini juga boleh banget, nanti aku kasih linknya di deskripsi ya teman-teman. Jadi seperti itu buat teman-teman yang mau join TikTok affiliate bagian fashion gitu ya. Cuma untuk bikin kategori gitu kita memang harus terus update tentang fashion aja sih, nggak yang kita ngepilih mau jadi konten creator apa gitu, enggak ya. Gitu, kita harus tetap semangat, harus banyak-banyak belajar juga, lihat di akun-akun yang memang sudah berpengalaman sih sebenarnya, untuk jadi apa ya, pembelajaran juga buat kita apa yang harus kita pelajari lagi gitu ya. Kalau aku sih hanya sekedar berbagi aja, karena ternyata aku juga kayaknya bakal terjun di dunia profesional gitu ya. Ya cari peruntungan aja sih sebenarnya gitu. Jadi buat teman-teman makasih yang udah nonton, semangat terus buat kita yang mau join di dunia pertiktokan. Pokoknya selama kitanya enggak yang aneh-aneh ya nggak apa-apa ya teman-teman, kita cari rezeki yang halal, nggak apa-apa jualan baju juga, jualan popok anak nggak apa-apa, yang penting halal. Kayak gitu aja, sekian dari aku. Wassalamualaikum. Yang penasaran sama roknya boleh sekali lagi aku liatin. Ini aku tasnya dikasih suami aku, bajunya juga dari suami aku. Ini baru beli, uang dari aku 20.000, dari suami aku 20.000, jadi memang patungan. Ya udah, dadah.